Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Karena ada seorang perempuan politisi Indonesia yang sering tampil di medsos seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu saudara walaupun merupakan pilihan Allah tetap saja tidak sempurna. Faktanya Nabi Muhammad SAW itu pilihan Allah, bukan pilihan koalisi partai. Jadi kita hanya di wilayah menyaksikan bagaimana mereka berpendapat. Mudah-mudahan menambah insight kita tentang Nabi dan tentang kesempurnaan. Bukan berada pada posisi menjustifikasi bahwa si A benar atau B benar. Kita ini hanya menonton sambil belajar. Posisi saya seperti itu. Bukan berarti takut pada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada prinsipnya kita melihat bagaimana mereka berargumen. Dan mari kita ambil sisi-sisi positif dari mereka-mereka ini. Dan apa yang kita anggap negatif, kita buang saja. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau bicara syiar Allah berarti apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan, kita muliakan. Nah, di antara yang dimuliakan oleh Allah dan ini yang paling mulia yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan Nabi, mengistimewakan Nabi, mencintai Nabi, itu merupakan bagian daripada ta'zim sa'airillah, merupakan bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Nah, sekarang secara khusus kita bicara tentang ta'zimu Rasulillah, mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja harus saya tekankan lagi Ibu, karena ada seorang perempuan politisi Indonesia yang sering tampil di medsos seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu saudara walaupun merupakan pilihan Allah tetap saja tidak sempurna. Jadi dia katakan, saudara, Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna, semua presiden tidak sempurna, Muhammad juga tidak sempurna walaupun itu pilihan Allah. Nah, saya nggak bicara soal Soeharto tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna. Saudara, ya memang tidak sempurna. Tapi begitu dia katakan Rasulullah tidak sempurna padahal Rasulullah itu pilihan Allah, saudara, ini sudah menghina Nabi. Ini sudah merendahkan Nabi. Nah, makanya kita ingatkan kepada para pejabat kita, anggota dewan kita, kalau nggak ngerti agama jangan ngomong agama. Kalau mau bicara politik, bicara politik, saudara. Nah, jangan nggak ngerti agama, sok tahu soal agama, saudara. Ya, jadi kita punya negeri ini luar biasa. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga Bu, seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Ya emang dia nggak pernah ngaji, jadi dianggap pengajian tidak penting, saudara. Kemudian ada lagi jenderal yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Dia pikir Tuhan itu orang, saudara. Mengorangkan Tuhan haram.
itu bisa membatalkan akidah kita. Nah sekarang muncul lagi ada dai, saudara, dulu di mimbar-mimbar bicara seenaknya. Apa dia katakan, saudara? Di mimbar-mimbar dia katakan bahwa Nabi itu rembes. Rembes itu ingusan. Anak kecil kalau ingusan pada kering tuh ingus kemari. Atau orang di Jawa bilang apa? Rembes atau rembes itu ya, kawan. Itu bahasa Jawa, saudara. Jadi Nabi dibilang anak kecil yang ingusan, saudara. Jadi dianggap Nabi itu kotor, jorok dari kecil. Ngomong seenak-enaknya, saudara. Udah gitu diceritakan, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak lain, nyolong buah juga di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah gitu yang dengar ceramah pada tertawa. Hati-hati, saudara. Kita dengar ceramah Nabi dihina, kita tertawa, berarti kita ikut mentertawakan Nabi. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada yang ceramah-ceramah begitu, Bu, ya, menghina Nabi, berdiri langsung pulang. Jalan, tinggalin itu tempat. Saudara, siapapun, jangan coba-coba hina Nabi, hina sahabat Nabi, hina para keluarga Nabi, hina para ulama, hina Al-Quran, hina malaikat. Saudara, ini bukan buat candaan, bukan. Nah, mereka bilang ini kan cuma bercanda aja, enggak. Bukan tempatnya bercanda, mengolok-olok Nabi, para sahabat, dan orang-orang mulia. Haram. Bu, jelas, Bu, ya? Ya, oke teman-teman semua, itulah tadi tanggapan dari Habib Rizik untuk pernyataan Irma Suryani Caniago, seorang politisi mungkin di Partai Nasdem ya, yang menyebut, ini yang menurut saya agak ngawur ya, menyebut bahwa Rasulullah itu tidak sempurna. Ya sebenarnya si Irma ini dalam acara ILC itu sebenarnya ingin membela Jokowi. Seperti yang kita ketahui, memang dari dulu itu si Irma ini seorang pemuja Jokowi ya. Dan dalam acara ILC tersebut ada Faisal Assegaf yang mengkritik habis rezim Jokowi. Dan saat waktunya Irma berbicara itu mulailah dia menjelaskan semua pemimpin yang pernah memimpin Indonesia bukanlah pemimpin yang sempurna, termasuk Jokowi. Jadi pada intinya semua pemimpin itu tidak sempurna dan wajar jika Jokowi melakukan kesalahan. Disitulah dia menyebut ada nama Megawati, ada Bung Karno, dan juga Soeharto. Semuanya itu adalah pemimpin yang tidak sempurna. Nah, kelewat batasnya itu dia menyebut bahwa Rasulullah pun itu tidak sempurna. Padahal Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Ini yang menurut saya yang sangat-sangat jadi masalah ya. Di dunia ini tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Rasulullah dari segi apapun, termasuk dari segi memimpin umat ya. Lebih kacaunya lagi itu cara berpikirnya si Irma ini mengatakan alasan Rasulullah SAW dianggap tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Memang kesempurnaan itu hanya milik Allah dan semua orang juga tahu itu. Namun yang jadi masalah itu memberi perbandingannya, itu yang cacat logika. Masa iya kita berpikir saja pencipta dibandingkan dengan makhluk ciptaannya? Tentu saja itu nggak masuk di akal sehat kita. Ya mungkin saja hanya segini tingkatan berpikir seorang politisi yang sangat memuja Jokowi ya. Dan buat teman-teman semua, di video sebelumnya ada seorang ustadz muda yaitu Ustadz Uli Nuha juga merespon pernyataan dari si Irma ini ya, yang terbilang sangat-sangat ngawur ini. Dan mungkin perlu kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Ulin. Ada politisi yang berani-beraninya bilang Nabi Muhammad SAW tidak sempurna. Pertanyaannya, dia ini kurang baca, dungu, atau sengaja cari ribut? Jangan asal ngoceh kalau otak belum dipakai. Udah jelas-jelas Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan dari malaikat dan manusia. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.
Faktanya, Nabi Muhammad SAW itu pilihan Allah, bukan pilihan koalisi partai. Kalau Allah yang pilih, apa mungkin cacat? Kalau Allah yang pilih, apa mungkin tidak sempurna? Jangan sok lebih suci dari Allah kamu. Udah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik bagimu. Ironisnya, teladan terbaik kok dibilang tidak sempurna. Coba sebut satu orang aja yang lebih sempurna dari Rasulullah. Ada nggak? Hei rakyat Indonesia, kayak gini loh kualitas pejabat kalian. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan itu bukanlah kesombongan. Pertanyaan retorisnya, pemimpin seluruh manusia dikatakan tidak sempurna. Apa tolak ukur omongan kamu? Yang dipakai itu otak, bukan dengkul. Bahkan udah jelas Rasulullah SAW bilang, Inna bambu itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Logikanya adalah, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, kok dibilang tidak sempurna? Otak dipakai. Jangan asal bacot. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, An-Nabi SAW ma'sumun min kulli naqsin fi khuluqihi wa khalqihi wa aqlihi. Wa huwa fi qimatil kamal. Nabi SAW terjaga dari segala kekurangan dalam akhlak, fisik, dan akal.